Nah, yang kami maksudkan adalah yang di pinggir-pinggir yang ini ya, teman-teman. Ini jangan disikat, biarkan saja. Karena ini akan lebih efektif untuk habitatnya kutu air ya. Bagi teman-teman yang di rumahnya tidak memiliki sumur gali atau sumur bor, bisa menggunakan air PDAM. Cuman air PDAM ini teman-teman harus di aerator, aeratornya itu kencang aeratornya tuh. Nah, mengkultur kutu air starter tuh nggak perlu banyak-banyak. Pada beberapa video kami sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satu ekor moina aja, satu ekor kutu air tuh udah cukup teman-teman untuk mengkultur, apalagi jumlahnya lebih dari 10 ekor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada sebuah peristiwa yang kurang mengenakan ya teman-teman, tapi kami mesti berbagi dengan teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang kami lakukan terkait dengan kultur kutu air. Nah, kenapa ini mesti kami sampaikan kepada teman-teman? Karena jangan sampai ini peristiwa yang terjadi pada kami itu terjadi pada teman-teman semuanya. Banyak nyamuk teman-teman. Nah, yang kita khawatirkan nyamuk ini kan akan banyak sekali bertelur di bak-bak kultur kami, karena kebenaran baknya nggak ditutup seperti itu teman-teman. Ya, tidak ditutup bak-baknya. Sebelah sana juga nggak ada ya untuk moina, nggak ada yang ditutup. Nah, lalu kami semprotkan obat nyamuk tuh di atasnya. Saja disemprot aja buat nyamuk. Udah tuh nyamuk pada hilang gitu kan. Tapi besok pagi-pagi nih, pas pagi-pagi kami mau ambil dapnia sama moina, pas mau ngasih makan ikan, itu kutu airnya zong. Kutu airnya itu pada nggak ada, udah zong aja. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa jangan sekali-kali buat teman-teman menyemprotkan obat nyamuk ya di atas lokasi kultur. Obat nyamuk semprot biasa tuh, merek apa aja lah, entah Baygon, entah pape apa gitu yang kita semprotkan di udara, memang nyamuknya hilang, tapi pagi-pagi kutu airnya juga hilang. Dan celakanya lagi, nggak cuma kutu air teman-teman, jadi ikan-ikan hias kami yang besoknya itu banyak paginya pada terkapar semua. Wah, sungguh kerugian ya. Jadi lebih dari 300 ekor kali ya ikan jenis gapi dan moli kami itu terkapar dah, tewas. Kemudian ikan koral juga tewas. Nah, ini kejadian yang jangan sampai terjadi pada teman-teman ya. Ya, kalau mau menyemprot obat nyamuk, jangan di lokasi kultur. Oke. Nah, baiklah teman-teman. Untuk itu kami akan menguras ya beberapa bak kultur, terutama yang moina ya. Kalau dapnia udah kita atasi. Moina itu kita akan kuras habis airnya. Nanti sekalian kita akan kultur dengan kultur yang baru. Mari ikuti kami teman-teman. Sekalian kita sama-sama belajar lagi, oke? Nah, ini untuk kolam terpal yang dapnia ya teman-teman. Ini udah kita ganti airnya. Kemudian airnya kita sikluskan dulu seperti ini, supaya kaya kandungan oksigennya di bawah. Dan di atas ini kita ada ikan mas ya. Nah, sengaja kita sikluskan sehingga sisa-sisa metabolisme dari ikan mas ini kita biarkan turun ke bawah sampai beberapa hari. Dan kita harapkan air ini juga nanti cepat ya apabila kita kultur dapnia. Tinggal kita kasih probiotik, tidak perlu kasih media tanam karena sudah ada unsur-unsur bakteri di dalamnya. Tinggal kita kasih starter. Nah, selanjutnya kita akan menguras beberapa bak ya. Untuk moinanya ini kosong banget nih teman-teman, dilihat nih, sudah tidak ada lagi. Kosong nih ya. Ini juga udah kosong. Ini juga kosong. Nah, kalau yang sebelah sini nih masih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita ambil starternya dari sini nih. Ya, ini kita ambil nanti starternya dari sini. Dari sini juga masih ada yang bak ini. Ini masih ada, jadi nggak semua ya teman-teman. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 bak ya teman-teman yang akan kita kuras habis dan akan kita kultur dengan kultur yang baru. Sekalian teman-teman juga bisa lihat ya bahwa untuk kultur kutu air moina, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa air tuh jangan terlalu bening. Kalau terlalu bening maka hasilnya kurang bagus. Ini contoh air yang cocok seperti ini teman-teman. Jadi airnya itu agak coklat tua kemerahan seperti itu. Ini juga teman-teman nih, yang ini lagi dikasih aerator nih.
ya. Eh, Selanjutnya kita akan kuras nih, ada 5 bak ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini kita buang ke got ya airnya. Langsung saja teman-teman ya, kita akan sipon kolamnya. Oke. Ya, kita sipon saja teman-teman. Dan airnya juga sudah warnanya seperti ini. Sebenarnya apabila tidak ada gangguan, ini masih tetap bisa kita lanjutkan ya. Air seperti ini gampang sekali mengolahnya. Sudah kami upload berulang-ulang di video kami bahwa dengan kondisi air seperti ini, kita tinggal tambahkan probiotik, kasih aerator selama 2 hari, diamkan. Kemudian setelah selesai dikasih aerator, didiamkan, maka kutu airnya dengan sendiri akan muncul. Tidak usah diberi starter lagi. Tapi karena kondisinya seperti yang kami ceritakan di awal tadi, maka ini sebaiknya kita kuras saja teman-teman. Untuk mengganti bak kultur kutu air ini teman-teman, kami sarankan untuk disipon saja ya teman-teman, jangan diangkat. Kalau diangkat ini kan beresiko nih, bak-bak seperti ini airnya lumayan berat ya. Jadi kita sipon dengan menggunakan selang seperti ini, dan bagian ujung selang itu langsung ke got atau ke pembuangan air, sehingga lebih efektif ya teman-teman, tidak berceceran ke sana kemari. Karena sekali lagi bahwa air di bak kultur air ini banyak sekali mengandung bakteri ya teman-teman. Jadi walaupun bakterinya sebenarnya bakteri baik, bukan bakteri patogen atau bakteri penyakit, tapi tetap kita harus menghindarkan supaya tidak terciprat ke sana kemari ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup cepat ya. Kita akan mensipon yang sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sipon semua. Nanti ada 4 bak ya teman-teman. Nah, baknya kita akan bilas, tapi upayakan lumut yang sudah tumbuh di bibir-bibir di pinggir-pinggir bak itu jangan sampai hilang ya teman-teman. Karena lumut-lumut itu sebenarnya dia sebagai rumahnya bakteri. Jadi jangan membilasnya itu, jangan membilas bak kultur tuh jangan sampai jangan sampai merusak rumah-rumah bakteri tersebut ya. Jadi dibilas saja dan jangan disabun ya. Rencana mau mematikan nyamuk, ternyata kutu airnya mati semua. Jadi mau nggak mau bak kultur ini harus kami kuras, harus kami kosongkan. Tapi pada saat mengkosongkan bak teman-teman semuanya, kami sarankan agar lumut-lumut halus ya seperti ini yang di pinggir ini agar tidak dibersihkan. Jadi biarkan tetap seperti ini. Jadi dibilas saja pakai air ya teman-teman. Kenapa? Karena ini lumut-lumut halus ini sudah jadi rumahnya bakteri ya. Ini artinya dia masih mengandung lactobacillus di sini ya. Oke, ini sangat berguna buat kutu air. Oke teman-teman. Nah, yang kami maksudkan adalah yang di pinggir-pinggir yang ini ya teman-teman. Ini jangan disikat, biarkan saja. Karena ini akan lebih efektif untuk habitatnya kutu air ya. Baik teman-teman semuanya, ini sudah kita kosongkan baknya ya, sudah kita bilas. Nah, kemudian langkah pertama kita akan memasukkan air bersih dengan ketinggian tuh sekitar 20-30 cm. Oke, langsung saja kita masukkan teman-teman. Jadi airnya air bening biasa ya teman-teman. Paling bagus itu air dari sumur bor atau sumur gali. Bagi teman-teman yang di rumahnya tidak memiliki sumur gali atau sumur bor, bisa menggunakan air PDAM. Cuman air PDAM ini teman-teman harus di aerator. Aeratornya itu kencang, aeratornya itu minimal 2 hari lah, kalau bisa sampai 3 hari ya. Kenapa? Karena supaya klorinnya itu bisa menguap ke udara ya. Itu tujuannya. Kalau hanya diendapkan air PDAM, dikhawatirkan senyawa-senyawa klorin atau senyawa-senyawa penjernih itu masih tetap akan mengendap di dalam airnya. Nah, itulah sebabnya kami menyarankan sebagusnya untuk kultur kutu air itu menggunakan air sumur bor atau air sumur gali. Karena dari sumur bor dan sumur gali ini kemungkinan adanya kutu jet itu kemungkinan sangat kecil. Berbeda dengan air sungai, air danau, walaupun nampak bening ya teman-teman, bisa jadi nanti ketika sudah berjalan
1 bulan misalkan kultur kutu air teman-teman, walaupun tadinya starter kita murni ya, Moina atau Dapnia, nanti lama-lama akan muncul kutu jet. Jadi larva kutu jet itu tidak langsung terlihat gitu, tergantung dari sumber air yang kita pergunakan. Baik teman-teman, ini ketinggian airnya sudah sekitar 20 cm dan ini sudah cukup bagus untuk kultur ya. Kalau terlalu ceper maka bagian bawahnya itu terlalu dekat dengan permukaan. Nah itu yang kurang bagus buat perkembangan kutu air. Nah ini nggak apa-apa, agak kita penuhkan. Ini sudah sekitar 20 cm teman-teman, karena ketinggian bak ini cukup tinggi ya, sekitar 40 cm ini. Oke, kemudian kita isi yang sebelahnya teman-teman. Sambil kita mempersiapkan air, maka kita juga mempersiapkan media tanam. Nah ini media tanam nih teman-teman ya, ini bakteri PSB ya, fotosintesis bakteri ya. Ini teman-teman, nanti kita akan tambahkan sekitar 1 tutup botol aja ke air lele atau air dari kolam lele ini teman-teman. Oke, 1 tutup botol aja teman-teman, karena ini bakteri ya. Ya kita sesuaikan dengan jumlah air kolam lelenya tuh warna kecoklatan seperti itu. Yang warna hijau juga nggak apa-apa, kalau masalah warna nggak ngaruh ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 tutup botol juga Probio 7 teman-teman. Probio 7 ini juga kandungannya adalah bakteri ya, tapi lebih didominasi oleh jenis-jenis bakteri dari Lactobacillus teman-teman. Nah setelah selesai maka ini kita akan diamkan selama beberapa hari ya, 2, 3 atau sampai 1 minggu pun masih bisa kita pergunakan media tanam ini. Oke, baik teman-teman, finish kita untuk pengisian airnya. Ini ada sampel kita buat 3 bak ya, 3 bak dulu, walaupun nanti sebenarnya bak-bak kultur ini akan kita ganti ya, karena sudah terjadi insiden. Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman, setelah kita tambahkan air, kita akan memasukkan aerator seperti ini teman-teman ya. Jadi aeratornya dibuat agak kencang nggak apa-apa, karena ini kan belum ada kutu airnya. Tapi kalau sudah ada kutu airnya, maka aeratornya kita bikin kecil saja teman-teman. Oke, kita kasih aerator semua ya. Ya kita kasih aerator, kita diamkan ya teman-teman ya. Kita diamkan tuh minimal 1 hari lah, atau lebih bagus lagi 2 hari ya kalau untuk air PDAM ya. Jadi kalau air PDAM tuh aeratornya harus kencang seperti ini teman-teman. Oke, nah karena ini airnya sebenarnya sudah jadi bukan dari air langsung dari mesin, ini sudah kita tampung di toren di atas ya. Sebenarnya bisa ya, beberapa jam juga udah bisa kita lakukan kultur, tapi tetap akan kita tambahkan aerator. Kenapa? Karena aerator ini adalah untuk mensuplai kandungan oksigen. Jadi supaya di dalam air sebelum kita kultur itu kita pastikan oksigen terlarut atau DO-nya itu kaya di dalam air. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya setelah kita diamkan selama sekitar 1 hari, maka saatnya kita akan menambahkan media tanam. Nah kemudian kami memiliki stok media tanam yang sudah jadi teman-teman, kita akan tambahkan ya. Kita tambahkan di paling ini dulu, bismillahirrahmanirrahim ya. Cukup segitu aja teman-teman, jangan banyak-banyak, karena kita berharap bakteri yang terdapat di media tanam ini dia akan hidup lebih awal sebelum masuknya kutu air di sini teman-teman. Oke, ini bak yang ketiga juga kita tambahkan media tanamnya, cukup 1 gelas aja teman-teman. Oke, ini walaupun 1 gelas itu bakterinya tuh udah miliaran. Nah, bagaimana dengan aerator? Pada saat kita menambahkan media tanam itu sebaiknya aeratornya biarkan saja dulu. Jadi kenapa? Karena supaya media tanamnya bisa teraduk dengan baik, ya kan, teraduk secara merata. Ya, biarkan sekitar 5 sampai 10 menit teman-teman. 1 jam terlalu lama ya. Ya, paling lama 30 menit lah. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita diamkan beberapa saat, kita akan melakukan kultur. Caranya aeratornya akan kita singkirkan terlebih dahulu, teman-teman.
Oke, aeratornya disingkirkan terlebih dahulu supaya starter yang baru masuk itu mereka lebih tenang. Nah, kita akan ambil starter di sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini starter seger ya. Moina Macrocopa yang kita punya. Segini udah cukup buat mengkultur ya, teman-teman. Sekarang kita akan mengkultur kutu air starter tuh nggak perlu banyak-banyak. Pada beberapa video kami sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satu ekor moina aja, satu ekor kutu air tuh udah cukup teman-teman untuk mengkultur, apalagi jumlahnya lebih dari 10 ekor ya gitu. Oke, sekarang kita akan mengkultur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, teman-teman. Yang terakhir ya. Oke, semoga mendapat ridho dari Allah ya teman-teman. Semuanya syariatnya sudah kita jalankan, tapi rizki Allah yang mengatur ya, jadi atau tidaknya. Nah, sekarang kita diamkan dulu, jangan dikasih pakan dan jangan dikasih aerator. Kita akan hidupkan kembali aeratornya itu nanti sore, atau kalau nggak sempat sore malamnya bisa, atau besok pagi juga bisa, nggak apa-apa. Itulah sebabnya kita di aerator lebih dulu supaya kandungan oksigennya ini cukup. Jadi pada saat mereka baru masuk, mereka adaptasi ya di tempat yang barunya. Jangan kita ganggu dulu dengan aerator, apalagi aerator terlalu kencang. Wah, itu akan berpengaruh tidak bagus terhadap perkembangan kutu air yang baru kita kultur. Baik teman-teman semuanya, demikian video ulasan dari kami ya, bagaimana mengganti bak kultur kutu air yang sebelumnya itu udah KO kutu airnya, tapi tidak perlu panik ya. Selama kita masih ada starter, maka masih bisa terus kita kembangkan. Dan kami mengkultur sekaligus ada 3 bak ya tadi. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan ini sudah normal kembali. Dan semua bak-bak ini juga akan kita ganti semua, tapi jangan sekaligus. Kalau sekaligus nanti kita tidak bisa panen setiap hari. Jadi kita upayakan untuk kutu air skala rumahan itu kulturnya jangan sekaligus teman-teman. Walaupun kami sebenarnya masih ada kultur di rumah belakang ya, banyak kutu airnya di sini, stoknya insya Allah akan terus berlimpah. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.